Bareskrim Polri mengungkap praktik curang PT Indo Beras Unggul, Ibu, di Bekasi. Produsen beras merek Magnus dan Kap Ayam Jago ini diduga membuat curang. Pada Kamis tanggal 20 Juli sore, gudang PT Ibu di Jalan Rengas KM 60, Karangsambung, Bekasi digerebek Direktorat Tindak Pidana Khusus, Dirtipideksus, Bareskrim Polri. Lantas apa tanggapan perseroan? Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tebet TPSF, Anton Apriantono, membantah keras tudingan tersebut. Dia pun telah menulis beberapa pendapatnya mengenai kasus yang membelit PT Ibu. Perlu diketahui, PT TPSF adalah induk usaha dari PT Ibu. Itu fitnah besar, ungkap Anton dalam keterangan tertulisnya, Sabtu tanggal 22 Juli. Ada beberapa klarifikasi yang Anton berikan mengenai kasus yang menjerat PT Ibu. Pertama, mantan Menteri Pertanian era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menyatakan varietas IR64 adalah varietas lama yang sudah digantikan dengan varietas yang lebih baru, yaitu Ciherang, kemudian diganti lagi dengan Inpari. Jadi di lapangan, IR64 sudah tidak banyak lagi. Selain itu, tidak ada yang namanya beras IR64 yang disubsidi. Ini sebuah kebohongan publik yang luar biasa. Yang ada adalah beras Raskin. Subsidi bukan pada berasnya, tapi pada pembeliannya. Beras Raskin tidak dijual bebas hanya untuk konsumen miskin, ucapnya. Kedua adalah, di dunia perdagangan beras, dikenal itu namanya beras medium dan beras premium. Lalu SNI untuk kualitas beras juga ada. Dia menegaskan, yang diproduksi oleh PT TPSF sudah sesuai SNI untuk kualitas atas. Sementara itu bantahan ketiga adalah, dia mempertanyakan kerugian negara akibat praktik curang PT Ibu. Bila dibilang negara dirugikan di mananya? Apalagi sampai bilang ratusan triliun, lawong omset beras TPSF saja hanya 4 triliun per tahun. Lagi-lagi Kapolri melakukan kebohongan publik, apa enggak takut azab akhirat ya? Ujarnya. Mengenai tuduhan menjual di atas harga eceran tertinggi, HET. Menurut Anton tuduhan ini tidak benar. Karena surat keputusan SK Menteri Perdagangan mengenai HET beras baru sebesar Rp9.000 per kilogram ditandatangani dan berlaku tanggal 18 Juli tahun 2017. Sementara itu, pada tanggal 20 Juli tahun 2017, pemerintah sudah menerapkan kebijakan ini ke PT Ibu, sedangkan perusahaan beras yang lain belum. Waktu pelaksanaan dianggap Anton sangat mepet. Seharusnya butuh waktu untuk melakukan penyesuaian. HET Rp9.000 itu terlalu rendah. Karena harga rata-rata beras saja sudah di atas Rp10.000 per kilogram. Perlu dievaluasi lagi. Selain itu tetap harus dibedakan antara beras medium dan beras premium, karena kualitasnya berbeda, paparnya. Mengenai kandungan gizi, ada ketidakpahaman membedakan antara kandungan gizi dengan angka kecukupan gizi. Menurut dia kandungan gizi adalah kandungan zat gizi yang terukur ada dalam produk tersebut. Pengukuran kandungan gizi dilakukan melalui hasil pengujian laboratorium independen terakreditasi. Sementara itu, perhitungan angka kecukupan gizi (AKG) adalah berapa persen kandungan gizi yang ada di produk memenuhi kebutuhan gizi standar, yang mengacu kepada keputusan Kepala BPOM RI nomor HK 00-05-52-629-1 tentang acuan label gizi produk pangan Kepala BPOM RI. Satu lagi, pemberitaan menyimpan 3 juta ton beras, atau membeli beras 3 juta ton beras. Itu jelas ngawur karena kapasitas terpasang seluruh pabrik TPSF hanya 800.000 ton, sebutnya. Sumber kumparan.com